Kalau saja aku mulai dengerin dari waktu kecil dan mengizinkan Tuhan bicara, mungkin lain lagi gitu. Hal yang lain yang bakal terjadi gitu kan. Ya, yang aku mungkin nggak bisa bayangin karena aku nggak di timeline itu kan. Tapi kalau di timeline itu mungkin, wah, aku udah waste begitu banyak waktu, puluhan tahun hidup di dunia yang nggak nyata. Komputer kita klik kanan, kita bisa langsung tuh buang ke trash. Nggak inget itu komputer abis nyimpen foto-foto yang nggak beres tuh, coba berarti gambar-gambar yang nggak beres. Kalau udah di sini gitu, di sini nggak bisa hilang gitu, susah gitu hilangnya. So berbedanya adalah nih, pertama lu nggak ngerasain Roh Kudus di dalam hati lu, dan yang kedua yang sekarang ini different. Tuhan membayar lu lewat Roh Kudus kan. Tapi aku rasa sih mungkin ya sebenarnya dari dulu tuh Tuhan udah bicara gitu. Cuman ya lu nggak ngambil calling itu nutupin itu kan, bahwa jangan lupa nih abis ini kita bakal main ini nih gitu. Kita jalan nih sama teman gimana. Wah, jadi hal yang lain tuh jadi lebih interesting daripada, padahal kalau spend time sebentar aja, coba dengerin deh sebentar aja. Wah, kayaknya mungkin ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan pengen bicara secara personal gitu. Di satu sisi menarik ya, maksudnya aku ngerasa jadi Tuhan panggil dari kegelapan yang itu gitu ke sekarang. Tapi kalau aku mikir ya, kalau saja aku mulai dengerin dari waktu kecil dan mengizinkan Tuhan bicara, mungkin lain lagi gitu. Hal yang lain yang bakal terjadi gitu kan. Ya, yang aku mungkin nggak bisa bayangin karena aku nggak di timeline itu kan. Tapi kalau di timeline itu mungkin, wah, aku udah waste begitu banyak waktu, puluhan tahun hidup di dunia yang nggak nyata, belajar sesuatu yang nggak penting juga. Karena ibaratnya kayak kepala kita kan sebenarnya kayak komputer juga kan, ada slot-slotnya kan. Wah, ini udah 10 giga nih, isinya apa? Ya semua ilmu-ilmu yang aku butuhin gitu kan. Kalau di game adventure tuh kayak game fighting kan gitu kan, kita mesti inget ini, wah ini kombonya tuh kayak gini nih gitu kan. Nah itu kan di save dong di sini kan, aku di save di sini sehingga kita tutup mata pun kita bisa keluarin jurus itu ibaratnya gitu kan. Di save sehingga yang lain kan nggak bisa masuk gitu. Right. Ya tentu pasti pelajaran ya ada di urutan keseberapa lah, ini yang paling penting. Bagus sih ilustrasinya, gitu. Benar-benar. Jadi keren ya. Dan nah bedanya sama komputer, kita klik kanan, kita bisa langsung tuh buang ke trash. Nggak inget itu komputer abis nyimpen foto-foto yang nggak beres tuh, coba berarti gambar-gambar yang nggak beres. Kalau udah di sini inget gitu, di sini nggak bisa hilang gitu, susah gitu hilangnya gitu. Even kayak lagu juga gitu, ada jingle lagu apa, kita udah lama nih nggak denger lagu yang wah, aku anak rock gitu kan, lagu-lagu yang metal gitu, wah demen banget tuh, yang apa namanya, kayak nge-rap gitu kan. Itu keinget banget. Kalau aku masuk nih ke satu toko lah, ada lagu itu tuh, itu memorinya tuh balik lagi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang hilangnya 100% gitu. Iya. Aku kalau ngelihat poster game itu keinget lagi gitu. Wah, ini excitement-nya tuh itu gitu. Jadi tantangan bisa muncul lagi, apa challenge untuk masuk lagi ke dunia yang sebelumnya tuh bisa aja datang. Betul. Aku dulu sempat kecanduan rokok. Rokok itu setelah selesai game atau enggak. During that time. Sambilan. Jadi kalau di warnet gitu kan, teman-teman itu udah mulai masuk ke situ. Tapi dulu tuh nyium asapnya tuh enak banget gitu. Jadi kayak wah, ini kayak pernah ngebayangin kan kalau orang ngerebus Indomie kan kayaknya waduh baunya tuh kemana-mana gitu. Kalau kok juga kayak gitu. Jadi kayaknya jadi pengen gitu. Itulah kecanduannya gitu kan. Rasanya asik gitu. Kalau nggak ngerokok, kalau lagi ngerjain project gitu nggak ngerokok tuh kayaknya nggak bisa mikir kayak gitu kan. Itu waktu aku berhenti nyium baunya, awalnya itu sempet aku benar-benar jadi benci gitu. Jadi baunya tuh aku nggak suka, sama sekali aku nggak suka. Nah itu nggak mudah gitu untuk bisa, nanti ingetin aku mau ceritain ya gimana bisa keluar dari semua itu ya. Tapi pada akhirnya aku jadi nggak suka baunya. Baunya pun aku jadi nggak suka. Tapi di bulan-bulan awal aku tuh sempat mimpi, pernah bayangin nih mimpi tuh mimpinya ngerokok.
nggak masuk akal gitu. Dan begitu pas bangun, untung cuma mimpi gitu ya. Untung cuma mimpi gitu. Tapi sempat mikir ya, kayaknya sekali enak kali ya. Dan aku keinget tuh. Setan terus godain lu. Iya gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu. Mimpi yang lain kayak yang mimpinya tuh nongkrong, ngerokok, bakar gitu. Loh, mimpinya ini. Padahal itu lu udah berhenti kan pada saat mimpi itu sebenarnya lu udah keluar dari dunia rokok-rokok itu kan. Lingkungan juga aku udah nggak ngumpul sama teman-teman lagi karena udah pindah kan, jadi jauh. Jadi memang Tuhan udah set timingnya juga cukup pas. Kalau nongkrong di situ lagi pasti balik lagi. Iya benar. Itu tapi setan tuh tetap mencoba gitu kan. Terus gimana nangisnya? Ya karena memang ada keinginan juga kan untuk nggak mau. Tapi di satu sisi ya, untuk bisa sampai di titik itu Tuhan kan juga bekerja ya, tapi butuh kerinduan. Usaha dari kita juga ya. Kerinduan, mungkin bukan dibilangnya usaha, tapi kerinduan dulu kali ya, mungkin baru ke usaha. Kerinduan datang dari mana dong? Nih, ya keinginan. Karena keinginan sih untuk bisa lepas gitu. Tapi untuk itu aja itu, aku inget ya kalau dulu tuh kayaknya hampir setiap malam itu ngedoain itu. Jadi waktu pas udah mulai balik ke gereja, baca Alkitab, aku masih di situ sih sebenarnya gitu. Masih di ngerokok, games. Tapi lu udah mulai doain ya, gimana supaya tapi tetap ya, maksudnya walaupun aku doain, paginya kan aku bikin lagi. Itu berbulan-bulan tuh kayak gitu. Dan aku ngerasa, waduh kayaknya struggle-nya nggak mudah. Nggak bisa nih, maksudnya kayaknya berat deh gitu. Dan memang sampai akhirnya aku ngerasain bahwa itu bukan kuasa aku yang bisa menghentikan itu gitu. Ada temen yang cerita, ya gue ikut nih dihipnotis supaya berhenti ngerokok. Tapi sekarang udah selesai dihipnotis, balik lagi. Jadi, nggak bertahan sih ngerokok gitu kan. Kayaknya nggak bakal bisa tuh yang kayak gitu. Tapi memang sempat juga ada rasa kayaknya nggak berhasil nih. Ada juga sih beberapa hari yang nggak ngedoain itu gitu. Tapi waktu lu ngedoain, lu berusaha juga nggak? Maksudnya apa? Cuma lu ngomong doang? Apa mungkin porsi merokoknya berkurang? Cuma memang kayaknya pentingnya penyerahan sih, bukan usaha kita sendiri. Aku kalau rokok tuh kan kita bisa maksudnya kita bisa ukur gitu. Kalau game kan kadang agak susah diukur. Kalau rokok tuh contohnya gini, biasa sebungkus. Sekarang kita belinya hanya setengah. Kan gitu, mengurangi kan gitu kan. Tapi, mulai dari dikurangin dulu. Iya, tapi beberapa hari kemudian nggak cukup gitu setengah. Jadi itu kan usaha sendiri ya, maksudnya aku ngerasa kayaknya usaha sendiri tuh kayak gitu. Ngerti ya benar. 3 batang aja nggak bisa, ada momen dimana habis makan nih udah habis 3 batang itu, jadi akhirnya belinya sebungkus. Kayaknya lebih rugi nih kalau ngeteng gitu kan. Ada yang kayak gitu. Lu sehari tuh kemarin tuh berapa? 1 bungkus gitu 1. Berarti lu termasuk aku sebenarnya dulu ya. Atau tuh normalnya orang rokok ya? Iya, normalnya gitu. Dan lebih murah beli yang sebungkus. Aku sebenarnya tipenya tuh peminta. Jadi maksudnya? Minta sama teman gitu. Bro, bagi 1 dong. Gitu. Jadi nggak bisa diukur gitu kan. Bro, bagi satu. Lama-lama kan temen lo kan juga, lu minta terus nih, nggak pernah beli gitu. Akhirnya beli juga, gitu. Kadang beli gitu. Ya akhirnya jadi begitu. Gitu. Wow. Jadi usaha apa ya? Nah ini sebenarnya kan bersamaan sih ya, pertanyaan antara game sama rokok ya. Ini tapi game itu duluan pertama berhenti baru rokok atau bersamaan? Gimana tuh? Rokok dulu. Oh oke. Karena rokok memang, sebenarnya agak sulit ya. Iya. Dan gue sebenarnya punya juga sih lingkungan teman-teman yang ngerokok itu bahkan mereka udah usaha tuh banyak banget ya. Itu struggle juga sih. Jadi mungkin lo bisa kasih share tips gitu gimana? Yang rokok itu aku berhenti karena aku ikut pelayanan sama mama ke satu tempat pelayanan selama seminggu waktu itu. Dan di sana aku sama sekali ya karena kita pelayanan bareng kan, jadi keliling ke masyarakat, nolongin orang, gitu, bantu-bantuin apa. Terus malamnya selalu ada seminar kesehatan gitu. Seminarnya sih nggak masuk, cuman momen di mana seminggunya itu kayaknya
seminggu sama sekali nggak ada di lingkungan itu, nggak cium bau itu. Awalnya tuh struggle banget, maksudnya kayak aduh, kalau lagi nggak, kan kita jalan kan berdua-dua kan, aku jalan sama satu bapak, kita jalan bareng pelayanan sama-sama sepanjang hari itu sampai sorenya kita bikin pelayanan di sana gitu kan. Dan itu bener-bener aku sempat mikir kadang kalau kita kepisah nih gue bisa beli kali ya. Tapi nggak ada momen itu gitu. Nah, aku rasa sih terlepas dari lingkungan yang dimana aku berada di situ selama 1 minggu itu, dan waktu pas pulang itu yang aku cerita, naik kereta waktu itu, zaman dulu keretanya nggak kayak sekarang yang no smoking. Dulu keretanya tuh bebas gitu kan, asap di mana-mana gitu kan. Di situ lu ngerokok? Enggak, di situ tuh mama aku kan bilangin, oh mama turun di sini dulu ya, nanti mama tinggal, kamu langsung aja pergi ke rumah. Itu aku udah planning tuh di otak tuh. Oke, begitu dia turun, ini aku akan ngerokok lagi. Begitu mama aku turun, aku cium bau rokok. Sejak itu sih rasanya langsung gak enak gitu, baunya tuh kayaknya gak enak gitu ya. Kayak memang Tuhan tuh puter gitu ke apa yang aku suka, jadi aku gak suka lagi gitu. Itu aku dalam seminggu ya, gitu. dalam seminggu lu langsung bisa ngerasain kayak aromanya ini nggak enak gitu. Iya, aromanya nggak enak. Dan kalau zaman dulu kan orang jualan di kereta. Iya. Nggak kayak sekarang, lu turun baru bisa beli. Jadi ada orang yang jualan. Baru gue mau nanya tadi, gue baru mau nanya. Apa lu kantongin tuh rokok? Biasanya aku akan beli, tapi saat itu nanya aja aku nggak berani gitu. Nanya aku kayak karena baunya tuh udah nggak enak gitu. Sejak itu sampai hari ini baunya tuh memang udah nggak enak gitu. Aku jadi nggak suka gitu baunya. Kalau dulu tuh kalau di angkot ada yang ngerokok tuh aku duduk dekatnya gitu. Aku duduk dekat-dekatnya. Kalau apalagi kalau nggak ada rokok ya enak gitu, baunya tuh enak. Aku bisa ceritain jenis-jenis bau merek yang ini enaknya gimana gitu, ini enaknya gimana gitu. Sejak itu rasanya jadi nggak enak. Walaupun beberapa minggu, beberapa bulan sesudahnya ya mimpi yang itu. Kalau orang mimpi basah, ini mimpi ngerokok. Ini aneh banget itu. Setan berarti masih menggoda lu. Iya, jadi tapi memang ya, waktu mimpi itu excitement-nya tuh kayak diulang lagi gitu. Pernah kebayang nggak sih? Iya. Itu kayaknya, wah itu tenang, excitement-nya tuh enak gitu. Walaupun pas bangun aku ngerasa bersalah kan, waduh, ngerokok lagi. Enggak, cuma mimpi gitu. Itu rasanya kayak, wah, gimana ya, kayak nggak enak gitu. Walaupun ada beberapa thought, ada beberapa pikiran sesudah itu ngerasa kayak, cobain lagi deh, kayak enak tuh yang tadi lo rasain di mimpi itu enak kan, gitu ya. Ibaratnya kayak dia mau ngomong kayak gitu. Ya itu. Wow, tapi gue mau nanya deh, ini sih benar-benar cara Tuhan banget sih, karena lu juga dalam seminggu itu lu berada dalam lingkungan yang spiritual sih menurut gue ya, yang benar-benar pelayanan, dan gue rasa sih pasti lu makan sehat juga kali ya. Terus hari-hari juga berdoa dengan teman pelayanan, dan lu pelayanan keluar terus kan, dan sehingga untuk diri sendiri juga udah gak kepikir, dan Tuhan yang equip lu gitu dengan kebutuhan-kebutuhan kerohanian. Nah, tapi kalau misalnya lu melihat ada teman-teman lu ya, yang pada saat ini mungkin juga seorang yang Kristen, tetapi masih merokok juga sampai sekarang. Kira-kira tips apa yang lo bisa kasih buat mereka? Karena lu udah ngalamin itu, dan bahkan sekarang lu udah nggak lagi gitu. Apa mungkin anything you want to give suggestion tips? Yeah. Kalau secara pribadi ya, aku juga ngerasa bersalah sih, karena aku kenal ada beberapa teman-teman yang tadinya nggak seaktif itu ngerokok, tapi karena aku temenan sama mereka jadi aktif gitu. Aku sih ngerasa kerinduan tuh harus ada gitu, harus ada kerinduan bahwa emang itu benar-benar bukan hanya nggak baik buat diri sendiri, nggak baik buat masa depan kita kelak. Bayangin orang yang kita cintain nggak lama tuh tinggal sama kita, karena abis itu kita penyakitan gitu kan. Dan tapi kalau kerinduan itu udah ada ya, kita perlu banget sih minta tolong sama Tuhan, karena itu yang aku lakuin dulu. Kalau aku berusaha sendiri, mungkin hari ini aku masih merokok. Kerinduan yang besar untuk bilang, Tuhan, aku
pengen deh lepas sama ini. Doa aku sih nggak panjang-panjang ya. Aku cuma bilang, Tuhan, aku pengen lepas dari ini karena aku tahu ini ngikat kehidupan aku, ngebuat aku berpikirnya jadi nggak sehat. Terutama dalam berbagai hal yang kita bicarakan tadi juga, banyak hal yang nggak baik. Dan aku pengen lepas dari ini. Dan aku rasa sorry banget Tuhan karena aku udah ngerusak. Aku tahu sih sebenarnya bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Tuhan udah tebus. Nah, aku ngerasa kalau aku bikin ini, aku tuh ngerusak itu. Ngerusak tubuh yang dari Tuhan. Dan aku nggak mau lakuin itu lagi. Dan itu sih aku minta sama Tuhan. Walaupun besoknya nih aku masih jatuh, ya malamnya aku tetap doain hal yang sama gitu. Dan itu harus dilakuin dengan konsisten sih. Kita harus berdoa sama konsisten sama Tuhan karena hanya Tuhan aja sih sebenarnya yang bisa tolongin kita. Kita mau pakai metode apa ya bisa. Ada teman aku yang ya 2 bulan dia berhenti, habis itu balik lagi gitu. Karena semua jenis kecanduan sama kayak drugs, sama kayak games, nikotin, ya sama gitu. Itu membuat kita attach ke situ kan, sehingga seolah-olah kita nggak bisa hidup kalau nggak ada itu. Ya harus ada sesuatu yang lain yang menggantikan itu. Itu sih yang aku rasain. Kerinduan itu harus ada, dan kalau udah ada kerinduan itu harus minta sih sama Tuhan untuk tolong kita supaya bisa keluar dari situ. Oke, berarti dari orang tersebut juga harus ada keinginan kerinduan itu ya untuk mau berhenti. Kalau enggak, gimana Tuhan bisa? Sebenarnya Tuhan kayak gue tertarik sih tadi pas lu bilang sebenarnya Tuhan itu selalu memanggil kita kan. Untuk kita keluar dari dosa, cuman harus ada sambutan dari kita juga kan untuk bisa sama-sama lah, kan harus ada kerjasama antara Tuhan dan manusia juga. Tuhan bisa memberikan kuasanya, tapi kalau manusianya nggak mau terima ya kan. Nah, sekarang ini kan aku pelayanan di Cancer Support Center, dan aku ngerasain tuh ada banyak yang datang konsultasi dan segala macam, pada akhirnya karena udah sakit kanker lah, jantung lah, dan segala macam, baru bisa berhenti. Jadi ada yang memang jadinya survive, ada yang ya it's too late gitu, udah penyakitnya udah terlalu parah gitu. Di sini sih aku ngerasa kayak waduh, itu kan agak susah kan, kita kalau mau ngelepas sesuatu kadang purpose-nya apa nih kita mau ngelepas ini gitu. Kalau yang aku lihat sekarang ya itu waduh parah tuh. Maksudnya ada yang udah tadinya tuh istrinya bilang, anaknya cerita, ya dia nih merokok nih, tapi nggak bisa, dari dulu tuh nggak bisa berhenti. Tapi sekarang begitu sakit, ya udah berhenti gitu. Karena udah sakit duluan, udah nggak bisa, tangan udah nggak kuat megang apa-apa gitu kan, udah terbaring, atau jalan aja udah sakit banget. Ya pada akhirnya berhenti sih. Tapi kan pilihan di kita kan, mau pilih nanti waktu pas udah sakit, atau nggak udah telat gitu. Ada yang udah survive gitu kan, berhasil survive, ngelewatin itu semua. Ada yang enggak. Jadi ya sangat disayangkan sih. Ya. Berdoalah untuk bisa keluar dari itu dulu ya. Ya. Tapi memang itu sih maunya setan kan, supaya wah makin banyak nih yang ikut gua kan. Dia malah marah sebenarnya kalau ada yang meninggalkan dunia kegelapan itu kan. Dia mungkin lu bisa dikejar-kejar lagi. Betul. Tapi kalau lu nggak kuat kan bisa jatuh kan. Nah, cuman gue mau nanya sih, ketika tadi lu bilang kan akhirnya lu udah sering ikut gereja dan lu mulai tertarik dengan pelayanan-pelayanan itu. Nah, gimana ketika lu masuk di awal pelayanan dan yang mana kan sebenarnya game lu udah lepasin juga kan di situ kan? Yang ketika masuk pelayanan masih main game nggak atau? Jadi waktu awal-awal aku ikut pelayanan itu, sebenarnya aku pertama ikut join yang 1000 Missionary yang di Manado. Jadi pelayanannya waktu itu 1 tahun, melayani dikirim ke ya random tempat yang random lah gitu kan. Ya di situ memang udah nggak ada komputer sama sekali. Jadi tempatnya tuh pedalaman gitu. Ya, pelosok ya? Ya, nggak pedalaman banget, cuman di daerah-daerah gitu kan. Yang in which zaman itu juga nggak ada game di HP. Mungkin aku rasa ya salah satu yang bisa jadi sangat membantu tuh itu sih. Jadi aku lihat kayaknya mungkin polanya sama. Tapi aku
Aku rasa Tapi setiap tunggu orang deh, mungkin sebelum lu beda-beda. lanjut, gue mau nanya, kenapa lu mau ikut 1000 Missionaries? Karena gue ngerti sih, ini kan waktu yang dulu-dulu waktu di EPBC kan juga di sounding banget ya. Ayo ikut ini, ikut ini. Sampai ada teman aku juga ngajakin, ayo ikut gitu kan. Tapi aku rasa panggilan aku bukan di situ, gue di kota gitu loh. Cuman kalau dari lu sendiri kenapa? Aku rasa sih setiap orang pasti panggilan yang berbeda. Yes. Gitu. Kebetulan waktu itu, jadi pertama itu sebenarnya aku kan cerita ke orang tua aku, ke mama. Terus mama ajakin aku waktu itu ke satu kantor gereja, jadi kayak konferensi mungkin salah satu pusatnya gitu kan, untuk tanyain ke pendeta di sana. Tadinya mau tanya ada pelayanan apa yang bisa dibantu di sini gitu, di tempat itu. Gitu. Pendetanya bilang nggak ada, kalau di sini sih nggak ada, kita nggak buka pelayanan apa-apa ya, kita nggak butuh bantuan apa-apa gitu, volunteer atau apa, gitu. Nggak ada. Tapi pendetanya bilang, tapi nggak lama dari sini akan ada kegiatan pemuda nih, namanya Youth Prayer and Bible Camp itu. Ya udah, dari disitulah aku join itu. Lu join yang waktu aku ketemu kamu itu pertama kali lu join atau enggak? Atau sebelumnya udah pernah join? Karena ketika lu join udah jadi fasilitator. Oh ya, enggak. Oh berarti lu udah berkali-kali ya, baru sampai akhirnya dipercayain jadi fasilitator ya. Itu keren loh, guys. Bayangin dari seorang Charlie yang tidak belajar kitab, itu keren banget kasih Bible study-nya. Jadi dari berlebihan banget. karena gue waktu itu terpersona nih, orang jago banget sih. Nggak serius. Kalau aku lihat ya, kayak bukan Bible cara menyampaikan Bible stories gitu, tapi memang Alkitabnya gitu yang keren gitu kan. Ya. Aku ngerasa aku bukan tipe orang yang kalau even though ada bahan ya, kayaknya kalau bahannya maksudnya ada teks atau apa yang nggak menarik juga nggak akan jadi menarik sebenarnya gitu, ya, karena Charles ya, Alkitabnya yang berbicara gitu kan kayaknya. Exactly. Ya kan? Cuman maksudnya enggak, gue sebenarnya turning point hidup gue tuh juga sebenarnya di YPBC sih. Jadi aku pernah dalam satu kondisi kerohanian tuh kayak lu juga gitu, kayak ini kok rutin, ada masa kejenuhan, dan yang ngajakin YPBC sebenarnya pada waktu aku join itu kayak gue kan ngerasa stranger banget di situ, seriously, gue stranger dan nggak ada teman gereja gue, nggak ada. Jadi waktu itu sebenarnya lebih ke teman CG waktu itu yang malah ngajakin gitu kan, dikasih flyer gitu kan, terus gue pikir ya udahlah, gue juga free di hari-hari ini gitu kan, dan gue join. Nah pas join di sana kan namanya gue nggak pernah menggali segitu dalamnya, ketika melihat ada orang yang menggali segitu hebatnya, gue kayak kok dia bisa lihat ya, kok dia bisa tahu ya, kok dia bisa mengutarakannya sampai segitu dalam ya gitu loh. Jadi itu membangkitkan curiosity-nya gue, dan kebetulan memang di dalam room itu kan banyak juga yang ternyata sama nasibnya kayak gue gitu kan, yang mereka akhirnya ya syukurnya kan Tuhan tuh pilih fasilitator yang memang benar-benar mengerti ya, dan mau yang punya pendalaman yang bagus lah tentang Alkitab, sehingga kita jadi tercerahkan gitu, sehingga mata kita tuh memandang bukan kayak Alkitab yang biasa yang kok gue nggak pernah ngerasain se-excitement kayak gini ya belajar Alkitab ya, lebih kayak gitu sih. Dan gue rasa ketika bagi kita yang sudah jatuh cinta dengan Alkitab, terus kita bagikan sama mereka yang belum mengerti gimana cara menggali Alkitab, ini akan melihat sesuatu yang daya tarik lebih juga sih yang mereka, karena belum pernah gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang gue adore itu sebenarnya kok lu bisa gitu loh, kok lu bisa sih menggali sampai orang, lu kok bisa ngelihat sih kebagian yang ini kayak gitu kan. Dan itu juga proses waktu belajar juga kan, gue rasa. Betul. Nah jadi lu masuk ke YPBC berapa kali tuh sampai akhirnya lu bisa dipercayain untuk enggak. Jadi waktu aku pas ikut YPBC yang pertama itu, habis itu aku ambil keputusan untuk ikut pelatihan yang di Manado 1000 ya. Oke. 1000 Missionaries. Gitu. Setahun, terus habis itu soalnya kan lu ikut HCBN juga kan? Ya, jadi setahun di sana, terus aku ngerasa pengen, karena aku tuh nggak terlalu suka sebenarnya sama sistem yang setahun habis itu udah gitu kan. Sebenarnya konsepnya mereka kan itu kan, setahun and then balik ke kehidupan kamu yang lama, and then ya menjalani kehidupan yang lama dengan pelayanan kayak gini, pelayanan yang sebelumnya dipelajari. Jadi kita akan hidup dengan compassion itu kan. Kita akan kepikirannya bukan oke, gue pagi bangun
kerja, pulang, tidur, bangun. Enggak, tapi memang ada yang lain gitu yang kita bisa lakuin, apa yang pelayanan yang lain. Tapi aku sebenarnya aku tuh pengen ya hidupnya ya di pelayanan gitu, sehingga aku setelah itu aku coba ikut lagi. Aku ikut yang apa sih yang mengubahkan lu waktu ikut 1000 Missionaries itu setahun tuh lumayan loh ya, lumayan cepet juga sih, tapi rasanya jadi cepet banget gitu. Kenapa ngerasa cepet? Apa karena lu enjoy berarti ya? Berarti itu bukan sesuatu yang membosankan kan? Rasanya itu cepet banget, kayaknya baru berapa hari yang lalu gitu, kayaknya kita udah dikirim, udah di sini, terus udah mau deket tahun baru, artinya udah selesai kan. Ya gitulah. Apa yang lu dapetin pengalaman itu? Maksudnya what did you feel after you come back? Salah satunya itu adalah ini. Jadi banyak ya ternyata itu membuka mata aku sih, ngelihat seperti apa sih dunia di balik Jakarta gitu kan. Kan kalau aku kan hidupnya tinggal di Jakarta, jadi kan ya taunya daerah Jakarta aja. Problem atau hal yang terjadi di luar tuh aku nggak pernah tahu gitu. Pandangan aku banyak kebuka di bagian kehidupan, di bagian pendidikan, di bagian kesehatan gitu. Di daerah ini aku bukan di pedalaman banget nih. Ada teman-teman yang memang udah di pedalaman banget, yang memang kita tahu lah kayak apa pendidikannya. Ini aku di tempat yang ya desa standar gitu, yang udah masuk juga dana bos, tapi satu sekolah guru yang ngajar cuman 3, 1 kepala sekolah, 2 guru honor, 6 kelas. Gimana mereka bisa tetap menjalani sekolah? Ya jalan aja. Guru yang bilang gini, ya nanti mereka belajar baca nanti waktu pas sudah SMP aja. Apa nanti kan di sana mereka akan terpacu kan. Karena teman-temannya pada bisa baca, dia nggak bisa baca, dia akan terpacu untuk belajar baca. Kayaknya ada yang salah deh. Tapi biar kayak gitu juga, karena mungkin mereka kan punya kehidupan juga yang lain. Dan mungkin kadang aku sama partner aku, sama teman aku kalau pelayanan di sana ngeliatnya, loh, kadang aku datang nih, nggak ada siapa-siapa yang datang, gurunya tuh nggak ada yang datang yang lain, hanya kita berdua aja. Dan 6 kelas murid ini gitu. Ini di sekolah yang satu. Sekolah yang lain mungkin agak lebih bagus. Tapi yang ini agak kok kayak gini ya, maksudnya sistemnya kasihan banget anak-anaknya. Kalau ada yang udah kelas 4 membacanya masih sulit gitu kan. Jadi agak susah gitu. Jadi belajar apa dong kalau gitu ya? Kelas 4. Oh enggak, jadi makanya harus dibagi sebenarnya, yang belum bisa baca tuh harus dipisahin. Dan tentunya itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi berbagai hal sih dalam kehidupan kan, kalau itu aja masih susah gitu kan. Jadi ternyata dunia di balik game yang aku mainin yang kayaknya sempurna banget nih, ini di game nih asik nih, seru kayak gini. Ternyata di dunia nyata tuh ada banyak hal yang lain, keseruan yang lain yang sebenarnya ya kita nggak pernah tahu gitu. Yang sebenarnya tuh ada banyak hal loh sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu. Indonesia ini luas banget dan banyak tempat yang belum terjangkau, banyak anak-anak yang tumbuh yang ya punya kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang kalau terus bertumbuh kayak gitu, nah mereka ini kan pilar-pilar dari negara kita gitu. Apa jadinya gitu? Apa jadinya bangsa kita tuh kalau yang kayak gini nih akan jadi pemimpin? Nah pemimpin kayak apa nanti yang terjadi? Dia aja nggak bisa ngebedain ini baik atau enggak nih, yang lagi saya mau bikin ini bener enggak nih? Ya kan susah gitu. Makanya sebenarnya banyak banget gitu tempat pelayanan yang lain yang juga concern gitu kan ke hal yang sama. Kayak sekarang udah mulai banyak gitu yang concern di situ. Bidang pendidikan. Kita baru bicara pendidikan, belum lagi kesehatannya gitu kan. Banyak banget kayak di berbagai tempat yang lain nggak begitu concern gitu sama kesehatan ya. Nanti kan ada obat. Selalu kan bawahnya gitu kan. Nanti kan ada obat. Kita bicara tentang rokok nih. Ada yang bilang, iya dokter di kampung yang lebih gede nih bilang kalau batuk tuh yang rokok katanya. Sambil lihat rokok. Oh, jadi dokter gimana nih? Ini bayangin nih kayak apa dokter. Aduh. Jadi di satu sisi tuh ya ada yang hal-hal yang kayak begitu gitu. Sementara kan anak-anak yang terdidik nih, anak-anak muda Indonesia dari berbagai daerah yang terdidik, kita bawaannya kita kalau kerja kita ya di Jakarta dong, prestis ya kan, lebih gampang nih untuk naik karena banyak perusahaan segala macam. Nggak kepikir kita untuk saya mau ngebangun kampung saya lagi. Saya nggak punya kampung masalahnya. Kalau saya punya kampung, saya pasti pulang kampung gitu. Ngebangun lagi kampung, ngebangun lagi anak-anak yang ada di sana gitu kan. Kalau itu sih menurut aku ya. Jadi sangat disayangkan gitu kan. Kita yang
terjadi kan jadinya di centralize di satu tempat, sementara banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakuin di daerah ke anak-anak di sana. Ini baru ngomongin ke pendidikannya, belum lagi kita bicara tentang kerohaniannya. Kalau membaca aja sulit, ya Gimana? Sikap kita akan kebawa dengan yang ya tindakan yang kekerasan dan segala macam. Kita nggak ngebaca sesuatu yang baik di dalam Alkitab gitu kan. Ya. Jadi wah itu sih pasti menyentuh hati lu banget lah ketika lu masuk ke daerah-daerah. Sedangkan waktu gue sempat juga ya ke daerah NTT, banyak banget di sana yang nggak punya listrik loh. Aku nggak ngebayangin gitu ya, dan banyak banget ketika misalnya mereka dikasih buku aja mereka udah senang banget gitu loh. Bahkan kita di sini di Jakarta yang makanan sisa aja tuh itu udah kayak udah kalau misalnya nggak habis sih buang gitu kan. Ngerti sih. Nah terus udah gitu ketika lu balik and then lu langsung cari ministry yang lain atau kayak gimana? Soalnya kan tadi lu bilang lu nggak mau stop di situ, kayaknya hidup lu tuh memang pelayanan aja gitu. Dari situ sih sempat coba, kan aku waktu itu belum banyak tahu ada banyak hal yang lain. Aku taunya ada satu tempat pelayanan yang aku bisa volunteer di sana. Jadi aku volunteer di satu tempat kayak NGO begitu, pelayanan di sana. Tapi setelah beberapa lama, mungkin mereka ngerasa juga karena nggak ada project juga kan. Kalau di NGO tuh begitu, kalau nggak ada project, ya nggak jalanin apa-apa gitu, nggak jalanin apa-apa. Gitu. Dari situ baru abis itu ada temen sih yang ngajakin pelayanan di itu HBN. Itu kan jadi kayak HBN itu adalah broadcasting ya, di TV ya, buat teman-teman yang nggak tahu. TV satelit, pelayanan tapi khusus di TV satelit. Program-program rohani ya, teman-teman. Ya, gitu. Itu bisa nonton di mana tuh? Parabola ya? Ya, di Parabola. Di Parabola, ya, Parabola, TV kabel. Nah, terus lu masuk ke situ. And then lu ngapain di situ, ngedit berarti atau lu ngedit skill lu kan di situ soalnya kan bikin video. Jadi yang tadinya aku pikir kan, karena setelah balik ya aku mikirnya tuh gini, aku tahu sih sisi negatifnya film dan segala macam yang aku pelajarin itu, karena ibaratnya gini, film tuh nggak bakal jadi keren kalau ceritanya tuh nggak ada konflik. Biasanya aku selalu bilang gitu, satu-satunya membuat gue dulu juga sekolah desain kayak gitu tuh. Yang diomongin konfliknya yang diomongin. Semakin pelik konfliknya, waduh tuh makin keren filmnya. Jadi memang yang kita mau bagikan ke penonton kan itu kan jualannya apa? Lihat aja sinetronnya ya kan. Konfliknya yang sebenarnya. Jualannya konflik. Gak hanya kalau sinetron kan memang sampah gitu ya. Itu kan kurang mendidik gitu kan. Tapi kan ada juga kan film-film yang kayaknya mendidik gitu. Tapi memang jualannya konflik gitu. Kayaknya dikemasnya bagus gitu. Sinematografinya bagus. Tapi jualannya konflik gitu. Nah semakin parah. Iya, semakin parah konfliknya. Apalagi sekarang kan kayak yang tadi kan, kecanduan kan makin lama makin meningkat tuh. Kalau dulu tuh, kalau aku lihat dulu ya, dulu tuh sangat sedikit film-film yang ngomongin tentang wah ini pembunuhan tuh ya dibunuh aja gitu. Sekarang orang udah nggak cukup pembunuhan tuh dibunuh aja. Pembunuhan tuh habis itu disayat apanya. Pokoknya ada adegan-adegan yang mutilasinya lah, apa ya. Kenapa? Karena excitement itu kan mesti ditambah, baru dapat excitement yang sama gitu. Jadi porsinya harus ditambah gitu. Dulu yang ibaratnya ke film-film ya kalau kita bilang bukan film porn itu kan memang udah tabu banget gitu. Tapi film-film yang maksudnya film-film yang ada dia masukin nih unsur-unsur 18 plusnya gitu kan. Sekarang itu ditambah banget, maksudnya seolah-olah ya inilah pemanisnya gitu. Kalau dulu kan nggak sedikit gitu. Badan sensornya juga cukup ketat gitu. Sekarang ketat juga, tapi bagian itu ciuman dan segala macam itu jadi sesuatu yang umum. Kalau dulu tuh di ending lah. Lihat Snow White kan di ending itu film-film yang kita rasa ini cukup oke buat anak-anak nih. Di ending ciumannya. Sekarang nggak cukup di ending. Di tengah tuh harus ada break patah hati lagi kan. Ada ciuman lagi. Jadi harus ada itu supaya excitementnya tuh nambah gitu. Nggak ngeboringin filmnya. Iya, karena ya yang ini cumannya satu kali. Masa ini sequelnya cuma satu kali juga, 3 kayak gitu, 5 kayak gitu. Jadi itu harus ditambah gitu. Itu yang membuat aku memutuskan aku nggak mau kayaknya balik ke dunia yang itu gitu. Dunia situ yang
ya ngapain gitu kan. Nah itu sih satu sisi yang aku pikirin. Dan tadinya aku malah berpikir ilmu yang aku pelajarin kayaknya nggak berguna gitu. Nah, apaan? Dulu kan ada juga sebenarnya ada satu orang ibu yang bilang gini. Sebelum aku masuk ke perfilman ya, dia bilang gini, Charlie katanya kamu mau ngambil perfilman ya? Coba kamu pikir-pikir dulu deh. Kamu nanti kerjanya susah loh. Nanti kamu, ini aku waktu udah mulai balik ke gereja ya. Nanti kamu bakal susah bikin apa-apa gitu. Mendingan kamu sebelum telat, ini kamu pindah jurusan aja gitu. Aku sih nggak denger kanan kiri keluar gitu kan. Ya satu sisi aku ngeliat Tuhan bisa pakai sih hal yang tadi aku pikir nggak mungkin bisa kepake, ini buat apa gitu. Yang kepake itu adalah kita ngajar gitu, mendidik, membangun mental dari anak-anak bangsa gitu kan. Itu yang aku pikirin tuh yang kayak gitu kan. Sempat tadinya mau ngambil jurusan pendidikan gitu kan. Karena aku lihat pendidikan juga penting gitu. Maksudnya kita nggak bisa tuh ngajar, 1 tambah 1 2. Nah, kita harus bawa pikiran mereka kan supaya iya nih, keren nih, penting nih ilmunya nih kan. Mereka ngerasa itu penting, bahkan mereka bisa belajar sendiri gitu. Itu yang paling penting kan gitu kan. Aku ngerasa kayaknya mau masuk ke sini, tapi nggak juga sih. Tuhan bisa pakai apa yang kita punya, yang ada di tangan kita. Tuhan bilang dulu kan belum kepikir gitu bikin. Ada orang yang kepikir bikin TV di parabola gitu, sehingga itu kan bisa menjangkau daerah-daerah yang mereka masih pakai parabola gitu kan. Di daerah-daerah kan semua pakai parabola. Ya itu sih. Dan timingnya itu benar-benar pas gitu, benar-benar pas loh. Pas balik nggak lama sesudah itu, abis aku di NGO ini kan bantu jadi volunteer di sana, terus ada temen yang ngajakin ini, habis itu aku join. Terus lu di HCBN itu berapa lama? Tapi sampai sekarang lu masih nggak di situ? Sekitar 7 tahun di sana. Sekarang aku di Cancer Support Center di Jakarta sekarang. Berarti di HCBN itu lu banyak banget udah ngedit program-program di sana dong ya? Dan atau lu mengajar juga, atau apalagi sih yang lu lakuin? Jadi kalau ya di sana, jadi sebagai stasiun televisi lokal yang nyarin 24 jam kan, kita kan kontennya tadinya ada juga tuh dari luar, yang kita bisa translate gitu. Tapi begitu kita dengar report dari orang-orang di daerah, nggak paham ya? Nggak paham gitu, maksudnya cepet banget, subtitle kan cepet tuh kan, kadang kan cepet kan. Bener. Nah, apalagi kalau yang bacanya masih satu kata gitu kan, ya susah gitu. Sehingga pada akhirnya kita memutuskan, oke, kalau gitu kita bikin aja konten sendiri. Jadi akhirnya jadi bikin konten, jadi buat video kita bacain buku, kadang bacain Alkitab gitu, kayak gitu. Kita rekam di video, terus diedit, terus disiarin. Berarti lu content creator juga dong ya, editor. Semua yang volunteer di sana kerjanya gitu jadi. Jadi selain kita take care of the studio, kita juga bikin konten juga. Jadi kita hampir semuanya sih, Jadi semuanya, kalau mungkin agak beda ya, kalau di production house yang lain tuh kan ada kameramen yang tugasnya memang kameramen gitu. Ya, yang lain ya talent. Ini enggak. Kadang Char, gue bawa kamera ya, dia akan bawa kamera, dia bawa buku yang dia mau bacain, terus dia taruh kamera di depan muka dia, terus dia bacain bukunya gitu. Kayak gitu kita. Iya. Karena mungkin juga orangnya terbatas kali kan. Jadi ya, betul. Ya semuanya harus multifungsi. Lo harus bisa kameramen juga, harus bisa ngedit. Paham sih. 7 tahun itu quite long time sih menurut gua, dan luar biasa banget ya, lu memakai skill lu itu untuk kerjaan Tuhan. Nah, terus apa yang membuat lu sampai pindah ke yang sekarang ini? Apa lu jenuh atau lu pengen suasana yang baru? Di satu sisi pengen juga suasana yang baru, dan juga sebenarnya sih aku nggak pernah kebayang ya apa ya yang bisa dilakuin berikutnya gitu kan. Tapi pas udah selesai pelayanan di sana, terus balik ke Jakarta, terus mulai ngedoain sih apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, dan Tuhan tunjukin ada satu tempat nih, hal yang lain yang Tuhan pengen ajarin di Cancer Support Center. Jadi sebenarnya di satu sisi ya, pelayanan itu bukan hanya kita yang memberi atau melayani gitu. Aku sih ngerasa pelayanan adalah metode Tuhan juga untuk membentuk kita. Itu kalau aku pribadi ya rasainnya. Karena selama di sana aku bukannya bilang karena aku bisa ngedit, bisa bikin video, makanya ya aku bikin ini. Enggak juga gitu.
pada akhirnya skill itu kan kita share kan, saling berbagi sehingga semuanya bisa lakukan hal yang sama. Tapi sebenarnya adalah cara Tuhan untuk ngedidik kita. Tuhan lagi mau bentuk karakter yang apa. Dan terutama kalau aku ngelihat flashback ke belakang, ada banyak hal yang ngisi spot di otak gitu kan. Jadi memori di sini udah kisi sama ini nih, kisi sama ini nih. Sehingga ngebentuk satu sifat-sifat buruk yang ya kalau aku ngelihat ke belakang, ya aku pasti bakal ngelakuin itu gitu. Tuhan mau bentuk itu dan mau bentuk mindset juga, dan belajar banyak hal yang baru juga. Kayak di sini yang aku sempat cerita tadi itu, banyak sih hal yang baru gitu yang aku pelajarin, aku nggak pernah bayangin gitu. Ternyata ada ya sosok kehidupan yang wah memang saat seseorang udah sakit ya udah nggak ada hal yang lain gitu, apa yang harus dilakuin, itu kayaknya udah kehidupan yang kayak gitu tuh yang aku lagi ketemuin sekarang, aku pelajarin. Dan nggak sedikit, nah ini menariknya nih yang aku bilang ya, kita kalau di pelayanan tuh bukan hanya kita yang melayani, tapi sebenarnya Tuhan yang lagi ngajarin ke kita. Aku banyak ketemu ya cancer survivor yang di sini nih, kan kita mikirnya gini ya, kita nggak pernah kena cancer tuh sakit banget. Kadang ya kalau kita ngelihat muka dengan muka, aku kadang ketemu ya yang datang konsultasi, kita nggak lihat gitu dia sakit. Secara fisik tuh beda sama orang yang luka gitu, berdarah, ada jahitan apa segala macam, atau ada borok apa, enggak kayak gitu, biasa aja. Cuman ternyata di balik bajunya ada kantong gitu kan, udah pasang selang gitu kan, ada yang gitu-gitu. Tapi kita nggak pernah, kalau di fisik kita nggak bisa lihat. Tapi saya ngelihat ya, banyak belajar, banyak yang survive itu yang justru dia bisa bilang gini loh, buat saya cancer itu berkat. Bayangin cancer itu dia bilang berkat, karena kalau saya nggak sakit cancer ini, saya nggak punya waktu buat dekat sama anak-anak. Saya nggak bisa jadi lebih sabar. Saya nggak bisa banyak hal yang lainnya gitu. Yang kalau aku rasa, wah gimana mau bilang itu berkat, buat terapi apa itu ratusan juta gitu, dan nggak mungkin bisa dibayangin gitu mau kerja berapa lama habis itu semua untuk pengobatan. Tapi mereka bisa ngelihat itu gitu, bahwa iya cancer itu membawa saya itu lebih dekat sama Tuhan. Itu kan sesuatu yang nggak bisa ngebayangin gitu. Wah kesaksian yang luar biasa gitu menurut aku ya. Yang aku tadi mikirkan saat melayani di kesehatan tuh kayaknya kita yang melayani, ternyata kita juga belajar gitu kalau dari kehidupan mereka. Iya, mereka bisa akhirnya tentu salah satu halnya juga adalah karena kita juga ada Bible study juga kan, membuat mereka jadi punya pemikiran ngelihat dari sisi positifnya gitu, bahwa ya hidup, sampai ada yang juga berpikiran ya kalau hidup ya hidup dengan baik gitu sama Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan istirahat ya fine aja gitu. Jadi ya melepas kepergiannya juga nggak yang sampai berat banget gitu. Nah itu banyak hal sih yang aku secara pribadi pelajarin sih. Wow, dan akhirnya lo konsisten di situ, Cancer Support Center ya, sampai sekarang ya. Tapi gue juga ngeliat secara personal lo juga masuk ke sosial media kan. Jadi lo main di TikTok, lo main juga di YouTube. Gue nggak tahu deh modusnya apa. Apa lo memang pengen nggak? Maksudnya apa memang lo pengen nggak? Maksudnya ada something else yang lo pengen sampaikan ke anak-anak muda dan tidak bisa di sini gitu kan, sehingga lo expand itu, atau gimana? Jujur ya, kalau YouTube sih aku nggak banyak bikin dan buat di sana. Itu awalnya cuma tes doang bikin. Kalau yang di TikTok itu kayaknya tahun 2010. Sekarang tahun berapa ya? 2021 ya? Sekarang. Jadi tahun 2020 pertama aku mulai coba bikin TikTok. Wow, awalnya baru itu dong ya. Aku mau bikin, sebenarnya aku memang purpose-nya mau bikin audiobook di mana kan aku kalau belajar sesuatu kan kadang kita kalau tulis di buku ya kadang kan bisa hilang, kadang bisa lupa lagi gitu. Tujuan aku cuma itu, mau bikin audiobook yang aku bisa scroll dan aku bisa baca lagi gitu. Yes. Dulu Instagram belum punya fitur itu, dan ini kan baru yang di TikTok itu. Dan sebenarnya tujuan awalnya karena juga ada salah satu orang tua di gereja kita, dia bilang gini, pernah lihat nggak yang itu meme itu yang 2020 tuh kalau dipecahin tuh kan too old kan
2020 kan, too old gitu kan. Too old. 2021 too old to want. Terlalu tua untuk menginginkan sesuatu. 2022 too old to do gitu. Kita setting gitu. Jadi terlalu tua untuk bisa melakukan. Jadi kadang aku juga rasa kayak ada hal-hal yang aku nantilah. Aku nggak pernah bikin itu kan, akhirnya nantilah, nanti aja. Akhirnya nggak bikin gitu. Too old gitu, 2020. Sehingga aku mulai kalau gitu coba set waktu, dan itu nggak lama sih waktunya, aku nulis, coba dirangkumin, susun lagi apa yang mau dibuat, terus ya udah rekam dalam 1 hari, rekam beberapa gitu. Habis itu ya di post 1 hari. Oh, jadi 1 hari 1 gitu ya, lu postnya. Tujuannya sih itu memang mau buat audiobook sih, karena jujur ya, salah satu side effect negatif dari games, entertainment, nikotin juga ya, itu membuat jadi cepat lupa gitu. Bener, jadi aku belajar sesuatu, kadang aku bisa lupa gitu apa yang aku pelajarin. Atau bahkan ya, aku baca satu buku nih, aku pernah baca satu buku kayak buku-buku rohani ya. Aku baca bab 1, wah bagus banget nih bab 1, perumpamaan Tuhan Yesus waktu itu kan. Bagus banget, bab 2 aku baca. Bab 3 aku baca. Terus nggak lama aku berhenti, besoknya aku baca lagi, aku baca lihat kan, aku tulisin kan, garisin kan, buka lagi bab 1, aku lihat, wah, aku sempat baca ini ya, ini kok keren banget sih, jadi kayak nggak ketanam begitu. Karena kenapa? Karena slotnya kan udah dimakan sama itu kan. Ini nih jurus kombonya nih setengah lingkaran gitu. Udah diselotin sama itu gitu. Itu mau dihapus juga ya bisa juga, cuman it takes time gitu, karena untuk isinya juga butuh waktu kan, takes time kan. Jadi untuk bisa ngilangin itu dan ini mau masuk nih yang ini nih, itu butuh waktu. Sehingga aku kadang baca sesuatu harus ulang-ulang gitu. Kadang ngobrol sama temen juga gitu, kadang bisa nggak tahu kita mau ngobrol apa. jadi kayak nggak kepikir apa-apa gitu. Karena suka kayak gitu tuh. Pengaruh banget tuh dari game, film, rokok, minuman gitu kan. Itu pengaruh banget. Tapi praise the Lord sih, soalnya wah ini sebenarnya ya, kita tuh ngobrol udah cukup panjang, dan seriously, gue nggak kerasa soal waktu, dan gue sangat-sangat terinspirasi. Bahkan aku nggak nyangka gitu di istilahnya tuh lu masuk dalam kehidupan yang biasa-biasa aja, yang kering dalam kerohanian, terus ternyata itu journey-nya tuh luar biasa banget sampai akhirnya lu masuk ke dunia pelayanan. Nah, sebelum kita mengakhiri kita punya ini interview, aku mau nanya deh, lu boleh nggak kasih tips buat anak-anak muda yang ingin terjun dalam pelayanan? Mungkin kalau misalnya mereka bisanya main sosial media, ataupun mungkin mereka terlibat di dalam lingkup anak muda, what to do sih? Atau mungkin lu bisa separate dulu. Kalau misalnya dalam lingkup yang existing ministry ya, atau mungkin di gereja, atau mungkin under church kan juga banyak tuh ya ministry-ministry, dan tips juga buat mereka yang mau memulai pelayanan tetapi lewat sosial media. What to do nih? Jadi 2 ya. Kalau di gereja sih kayaknya kita bisa bicara sama pendetanya, ketua jemaat, apa yang bisa saya bantu. Karena aku rasa sih seharusnya banyak ya. Walaupun aku nggak tahu ya kalau di dunia online kayak sekarang ini apa yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya banyak hal. Terutama ngelihat kondisi sekarang, kehidupan orang yang makin susah kan sekarang kan, yang pekerjaan yang susah. Sebenarnya terutama buat teman-teman yang punya talent yang kayaknya sebenarnya bisa nih di-share nih, mungkin dia bisa buat pekerjaan apa. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa buat gitu. Ada beberapa tempat yang fokusnya ke arah kita mau bikin nasi kotak nih, mau kasih makan orang-orang, bisa juga gitu. Tapi kalau saya pribadi, terutama buat teman-teman anak muda yang kalian pasti punya talent yang berbeda-beda, dan aku sih percaya bahwa Tuhan tuh tempatin kita di dunia ini karena Tuhan tuh punya satu rencana yang besar gitu dalam hidup kita. Tuhan tuh nggak, aduh kelepas nih yang ini nih, terus udah jadi manusia gitu. Nggak kayak gitu. Tuhan taruh kita tuh memang, Tuhan udah rencanakan gitu. Begitu papa sama mama kita ketemu, even though mungkin mereka tuh kayaknya nggak cocok, atau mungkin mereka ada konflik segala macam, hingga mungkin ada something happen kepada mereka, tapi begitu kita lahir, Tuhan tuh punya rencana yang besar gitu buat kita. Yang sebenarnya kalau kita tanya, apa ya yang bisa saya lakukan? Banyak sih sebenarnya. Tapi kita mesti tanya sama Tuhan ya. Tuhan,
kalau rencana Tuhan buat saya apa? Karena Tuhan punya rencana yang beda-beda gitu. Dan banyak hal yang bisa kita kerjain. Buat kalian punya talent, kita bisa ngajarin. Dan itu keren banget gitu. Maksudnya kita bisa punya satu komunitas, bisa ngajarin masyarakat gitu kan, talent yang kita punya, yang mungkin itu bisa dipakai buat mereka bisa berindustri untuk hidup gitu kan. Ada orang yang contohnya, ya saya cuma bisa masak gitu. Apa yang bisa saya bikin? Ya, bisa ngajarin masak, bisa bikin toko online, catering online. Banyak hal gitu yang bisa dikerjain. Yang kalau sendiri, dia nggak bisa kerjain. Itu kalau sendiri mau buka catering, wah setengah mati. Tapi kalau jadi lagi nganggur, kita buat ini komunitas yuk, ya kan? Dengan gitu kegiatan yang lebih positif kan, ketimbang ya udahlah ngapain, akhirnya kan nonton. Ya udahlah main game. Gitu kan. Kembali ketimbang lagi. Sesuatu yang kayak gitu kan, banyak hal yang positif yang bisa dibikin gitu, yang ya sebenarnya Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang kita nggak pernah bisa bayangin gitu kan. Itu kalau di gereja kita bisa kontak ke ketua jemaatnya, ke pendetanya, apa sih yang bisa kita buat gitu. Kalau kayak saya kan waktu itu kan pendetanya bilang, oh nggak ada yang bisa dibuat. Kalau nggak ada yang bisa dibuat, boleh kontak ke Dita ya nih dari Promise Community. Asik. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjain gitu. Ya kan? Jadi banyak sebenarnya hal sebenarnya lapangannya tuh banyak ya, maksudnya betul banget. Tempat yang kita mau melayani itu sebenarnya banyak, tinggal mau apa enggak gitu ya. Nah, kalau sosial media gimana? Nah, apalagi sekarang di online gitu. Dulu ya, saya tuh tipe orang yang pemalu banget. Maksudnya, aku baru mau nanya. Pemalu banget maksudnya. On cam soalnya, itu kan terutama ngepost sesuatu. Kita orang yang pemalu ini, itu kalau ngepost sesuatu kita udah ngebayangin kan. Orang bilang gini kan, lu tiba-tiba ngomongin kayak gini, ada apa nih gitu-gitu. Atau dia bilang, jelek banget sih ininya gitu. Udah ada langsung ya pemikiran kayak gitu. Tapi aku cuma ingetin yang 2020 tadi, 2020 kan, too old, too one, 2021. Ada sampai akhirnya 2022 nih, nanti bentar lagi kita mau masuk nih, too old to do. Jangan sampai kita jadi too old to do. Akhirnya kita udah ketuaan, kecapean, udah nggak bisa lagi bikin itu, atau bahkan kita udah sampai sakit nih, sehingga kita nggak bisa bikin apa-apa gitu. Aku sih rasa ya, hidup itu tuh singkat. Kayak yang tadi ya, 2022 itu too old to do. Hidup tuh singkat gitu. Jadi kalau aku masih hidup, itu artinya tuh ada sesuatu yang Tuhan pengen aku lakukan gitu. Jadi aku rasa ya buat teman-teman, post aja, apa aja bikin sesuatu. Kita baca Alkitabnya di pagi hari. Wah, ini keren nih kayaknya nih. Ya rekam aja, audio kayak, atau taruh aja kamera itu. Cuma bilang share aja, saya mau share sesuatu nih. Hanya bilang itu aja udah keren gitu. Ada orang yang sampai mikirin, ya harus bagus dong, lightingnya, ininya, itunya. Ada yang tipenya kayak gitu, ada yang, ya coba aja jalan lama-lama, kita akan belajar kan. Oh ininya kurang nih, ininya kurang nih, ini perlu ditambahin. Ini suaranya jelek nih kalau kayak gini. Banyak hal yang lainnya. Dan apa yang kita share itu mungkin kita nggak bisa buat. Mungkin kita bisa share gitu. Kalau kita lihat postingan yang bagus, jadi share. Kadang yang kita share kita nggak pernah tahu. Kita share mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Mungkin nanti waktu pas di surga ada orang yang bakal tepok kita dan bilang, iya kamu yang sempat share postingan tentang ini kan? Iya. Saya tadinya tuh udah kesel banget sama hidup saya, nggak tahu mau ngapain, tapi begitu lihat postingan tentang ini, apakah kamu Kristen? Ya sih. Akhirnya, itu Kristen. Iya, lo Kristen. Itu kayaknya membuat saya jadi berpikir gitu. Jadi hal-hal yang kita nggak pernah sadari gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin gitu. Tapi saya rasa ya, masing-masing kita tuh diciptakan bukan hanya untuk share aja. Karena apapun yang kita baca, yang kita pelajarin, kita pasti akan mempelajari sesuatu dari situ. Even buat kita secara pribadi gitu. Dan sekarang tuh semakin dipermudah gitu. Kayaknya di satu sisi setan tuh pakai media sebagai alatnya. Tuhan bilang, enggak juga, saya mau pakai juga ini untuk kemuliaan bagi namaku gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa kita buat. Dulu untuk bisa rekam video kayak begini, wah setengah mati, kita bisa set up ini kameranya, audio apa segala macam, kayak ribet banget. Sekarang kita duduk aja udah bisa ngomong gitu, udah bisa ngobrol, kita udah bisa ketemu gitu. Dulu gak kayak gitu. Dan itulah makanya kita percaya yang di dalam kita bilang bahwa ini Injil akan tersebar ke berbagai tempat, ya kan? Wah, ini di zaman kita deh, ya sekarang kayaknya mudah banget itu bisa sampai di berbagai tempat. Tuh satu kali klik, teman kita yang di ujung pulau mana bisa lihat gitu postingan kita, mudah sekali gitu.
Jadi seharusnya semua media yang kita punya itu bisa digunakan sih untuk memuliakan nama Tuhan, untuk share sesuatu yang positif gitu kan. Wow, ya amin amin. Wow, puji Tuhan ya untuk perbincangan kita di sore hari ini. Benar-benar nggak kerasa loh, ini aku benar-benar sangat menikmati dan so many insights juga yang aku dapatkan ya, khususnya buat teman-teman juga yang tadi sudah di-share sama Charlie, tips-tips untuk join dalam ministry, untuk ikut terlibat, dan kerap kali sebenarnya anak-anak muda tuh sering rendah diri sih sebenarnya, lebih ngerasa gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus gue pemalu dan segala macam label buruk yang diberikan kepada dirinya sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya peluang itu besar sekali jika kita memang mau gitu ya. Dan teman-teman ya, untuk info aja, kalau kalian pergi ke TikToknya Charlie, itu sebenarnya wajahnya dia semua loh. Padahal dia tadi bilang katanya dia pemalu. Artinya dia bisa keluar dari zona nyamannya dia dan face the camera ya kan. Dan inilah hasilnya. Followersnya 75.000 loh. Dan sebenarnya justru Day Promise juga kan baru mulai kan. Dan itu, aduh, naikin followers itu agak susah sih. Mungkin one last lah. Bagi teman-teman yang mau terjun di TikTok deh. Soalnya kan ini platform yang lagi trending banget ya. Lo punya tips nggak? Apa sih yang harus dilakukan? Apakah mungkin postingannya sekian banyak atau gimana? Atau mungkin kontennya, gimana supaya kita bisa mendapatkan banyak followers. Jadi sebenarnya kan followers itu bukan hanya sekedar supaya kita keren gitu ya, kita punya sosial media, tetapi audiensnya tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita share konten dengan audiens yang banyak, pasti kita juga senang kan pekabaran ini bisa didengarin oleh mereka semua gitu. Do you have some tips atau lu just let it flow aja terus tiba-tiba 75.000 gitu? Nah ini yang agak ini ya, karena yang agak berbeda, aku sebutnya aneh. Karena aku buatnya tadi kan purpose-nya mau bikin audiobook gitu. Jadi waktu aku bikin, memang aku juga nggak mengharapkan itu gitu. Aku juga bukannya, kok segini-segini aja gitu. Tadi aku begitu gitu. Jadi aku nggak pernah terpikir untuk akan ada yang follow gitu kan. Bahkan kalaupun nggak ada juga ya nggak masalah juga. Ibaratnya kayak buku, kalau ada yang minjem, ada yang baca bukunya, ya bagus. Kalau nggak ada, ya ini kan buat pribadi juga gitu. Makanya itu salah satu alasan awalnya juga aku nggak share kemana-mana gitu kan. Kadang ya post aja, taruh di WA story gitu kan, atau di Instagram story gitu. Tapi itu aja gitu. Karena kalau ada orang mungkin dia akan bilang kan, ya lihat segmen pasar, mereka lagi innya tuh ke tema-tema ini gitu. Aku nggak ada yang begitu sih, maksudnya ya karena yang aku pelajarin temanya tentang ini dan mungkin kebetulan pas dengan yang di search oleh orang lain atau yang lagi pas ke mereka, mungkin itu masuk dan mereka lihat gitu. Kayaknya sih begitu ya. Tapi salah satu yang aku buat adalah aku kalau buat sesuatu itu pengennya bentuknya konsisten gitu. Jadi nggak mau sekarang post terus ya nantilah kalau lagi ada keinginan. Akhirnya nggak bikin apa-apa. 2 bulan kemudian ya, baru jadi, muncul lagi. Aku lebih baik nggak bikin apa-apa. Aku juga nggak kan kita ini nggak kayak kerjaan kan. Lu nggak masuk nih besok nih, nanti skorsing nih, potong gaji kan nggak, ini kan punya kita gitu. Tapi kalaupun kita sampai bikin, saya sih kalau saya pribadi ya, aku pengennya ya bisa konsisten gitu. Kalau hari ini dibikin, besok paling nggak dibuat berapakah, sebulan kah, 30 hari kah, atau 20 gitu ya, tergantung apa yang aku tulis gitu. Jadi makanya aku kalau buat di notes nih kan ada beberapa, oh ini menarik nih, ini pelajaran yang menarik nih, aku susun dulu, taruh dulu di situ gitu. Baru nanti kalau, karena kita kan sibuk juga kan, semua kan kita kan sibuk juga, maksudnya untuk bisa, ada teman aku yang kayak gitu, jadi setiap hari dia pasti bikin satu video, tapi dia rekam satu hari satu. Aku nggak bisa kayak gitu, capek kan, maksudnya beban banget ya. Iya. Walaupun sebenarnya sih simple sih, kan itu cuma nggak sampai 1 menit kan, itu kan nggak sampai 1 menit videonya gitu, cuman ya males aja gitu naruh kamera terus apa di setting apa segala macam. Ada yang begitu, jadi tipenya ada yang begitu, ada yang let it flow gitu, memang jadi pas lagi di mobil terus taruh aja gitu kan, terus ngomong gitu kan. Ada juga yang begitu dan dia bisa bagus juga, jadi nggak ada aturan bakunya sih. Cuman pertanyaannya kan adalah apa yang kita mau share. Itu yang kita share adalah apa yang kita pelajarin kan. Itulah kenapa penting sih, bukan fokus ke
followers. Bikin apa ya, followers, share di TikTok nih, tapi gimana kedekatan kita sama Tuhan gitu, dan apa sih Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau ngomongin ke saya tuh apa sih? Kalau saya bikin ini Tuhan nanti apa kira-kira yang Tuhan mau ngomong ke teman-teman saya gitu. Karena kadang gini, ada hal-hal yang kayaknya kita, satu juga, yang kedua itu yang satu mau bikin audiobook, yang kedua adalah ada hal-hal yang saya nggak tahu gimana memulai pembicaraan sama teman. Saya tahu contohnya dia lagi ada problem apa, atau nggak ada sesuatu yang dihadapin, atau saya tahu ada sesuatu yang sedang dia pikirkan yang sebenarnya lagi nggak baik nih. Ya, kadang saya mau kasih share, kan gitu udah bilang, bro, gue mau kasih saran gitu, rasanya kayak apa sih ini gitu kan. Tapi dengan saya buat bentuk video yang kayaknya buat umum nih gitu kan. Kadang itu bisa jadi sesuatu yang good idea sih ya. Sebenarnya gue pengen ngomong sama lo gitu, cuma lewat video ini gitu. Gue mau share sesuatu nih. Ada yang stres banget. Jadi di TikTok aku selain ngomongin tentang ayat Alkitab ya kan, maksudnya ayat yang menarik nih kan, ada juga yang bicara juga tentang mental health, lebih ke mental health gitu kan, karena aku ngerasa sih terutama kayak di Cancer Support Center ini banyak yang sakit bukan hanya karena pola hidup yang buruk, tapi juga ditambah sama pola pikir. Kebanyakan sih pola pikir. Ada yang memang nggak bisa ngampunin saudaranya, temennya, yang ternyata temennya tinggalnya di seberangnya rumahnya dia, atau ya deketan sama dia. Jadi ya setiap hari bawaannya kesel terus gitu. Itu numpuk gitu. Jadi kekesalan itu jadi penyakit gitu. Hal-hal yang kayak gitu gitu. Ada yang memang aduh stres banget sendirian di rumah atau mau ngapa-ngapain gitu. Bikin apa nih? Ya, aku coba share lewat video. Keren banget Charlie, dan thank you so much untuk tips-tipsnya. Thank you udah berbagi juga atas kesaksian dan ya semua testimoni. Really inspiring, dan semoga teman-teman juga terinspirasi, dan sukses terus Charlie untuk layanan kamu baik di sosial media dan di yang sekarang ini di Cancer Support Center. Semoga lebih banyak lagi bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Oke. Baik teman-teman, thank you so much sudah nonton kita, dan kita ketemu lagi waktu-waktu ke depan. Bye-bye.